Oke, eh, ya saya akan start. Buat teman-teman semua yang masih mungkin belum mendengarkan atau belum pernah mendengar tentang Menara Santosa, kami saat ini ada ongoing project, ada 5, mulai dari yang 1 jutaan sampai dengan yang 11 jutaan atau 10 juta ke atas. Ada yang Star City, Permata Parkview, kemudian ada Residence 28, Permata Botanical, dan Shalendra. Jadi buat teman-teman semua yang tadi jalan-jalan di sini, teman-teman tuh baru melihat yang Permata Botanical saja. Jadi belum melihat secara keseluruhan, entah itu nanti mungkin di hari lain bisa janjian, kita make appointment untuk bisa langsung ke sana. Saya akan mulai dari beberapa yang saya sampaikan ini. Ya, ini agak enakan ini. Yang pertama, evolusi dari desain itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang tadi mau membeli apa segala macam, mungkin pernah mendengar salah satu kurang lebih 10 tahun yang lalu, namanya Alexandria Radialova. Di zamannya ini merupakan salah satu produk yang terbaik, yang modern, minimalis. Jadi ini kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ada Dialova juga, kitnya yang di zamannya cukup unik dan paling menarik ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, 2016 tadi ada yang bertanya, kira-kira ini mulainya kapan ya? 2016 kita start untuk Permata Botanical. Jadi Permata Botanical ini start dari 2016, itu dari nol, benar-benar dari sawah kita buat, dari ini semua kita bentuk. Tapi di saat awal kita cuman ada Sydney, Chelsea, dan Casablanca. Nah, kalau sekarang sudah terlihat agak, waduh, bentuknya kayak gitu. Oke lah. Tadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke sebelah sisi sebelah utara, itulah tadi Sydney, Chelsea, Casablanca sudah 100% sold. Jadi memang di sana sudah dihuni juga. Makanya Bapak Ibu tamu undangan diajak kemari karena biar nggak ganggu yang tinggal di sana. Mereka sudah tinggal, sudah menghuni yang ada di bagian utara. Sekarang kita lagi di bagian selatan sini, klaster yang baru. Oke, kalau kita dari Menara Santosa mau meluncurkan produk yang baru, kami nggak cuman desain aja, yuk ambil orang desain di tempat lain seperti apa. Kami nggak seperti itu, tapi kami betul-betul melihat supaya desain kami itu menarik, nggak cuma dilihat tapi enak dipakai juga. Jadi kami mengamati yang namanya perilaku konsumen atau consumer behavior. Kita menganalisa dari teman-teman semua yang memakai rumah ini, apa keluhannya, apa yang menjadi concern mereka. Sebelum ini pendekatan saya ada di social, cultures, environment, dan terakhir adalah teknologi. Karena semuanya ini supaya biar relevan, teman-teman semua memakai dengan enak, nyaman dengan teknologi yang terbaru. Desain pun mengikuti. Jadi bukan cuma rumah, tapi semuanya. Karena rumah pada dasarnya dari zaman dulu ya buatnya begini, batu bata disusun begitu. Tapi desain maupun teknologi yang dipakai seperti Bapak Ibu lihat di kanan kiri saat ini, kita nggak ketemu namanya tiang listrik. Karena semuanya sudah di underground semuanya. Yang tadi kita injak-injak bersama tadi ada apa ini namanya grass block di sini, yang sebelah kanan di sini. Itu di bawahnya ada 3 saluran, sudah ada saluran listrik, saluran pembuangan air kotor atau limbah, kemudian di bawahnya juga ada saluran fiber optik juga ada di bawah sini, dan kemudian ada juga air. Jadi kalau kita melihat di sini semuanya sudah di bawah tanah. Nah, itu teknologi yang kami sudah berikan di klaster-klaster atau koridor-koridor kami. Jadi yang modern bukan cuma rumahnya, tetapi juga teknologi yang kami taruh di masing-masing koridor. Yang pertama yang kami lihat adalah jumlah kamar. Jadi kalau Bapak Ibu beli, pasti kan juga ngerasa ya relevan apa sih kamarnya, jumlahnya berapa, ukurannya berapa, karena yang tinggal bisa beda-beda. Tapi kami sudah lakukan survei kira-kira yang cocok itu kamarnya jumlahnya berapa minimum. Kemudian kami juga survei kira-kira yang punya mobil ukurannya berapa dan jumlahnya berapa. Jadi kami sudah lakukan pendekatan itu. Kemudian
fenomena yang lain yang sering kita hadapin adalah kita nggak lagi bisa karena industri jualan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya orang-orang itu sekarang lebih banyak bekerja di pabrik, sehingga kita sulit banget untuk mencari seperti asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi desain rumah itu sekarang sudah harus incorporate dengan hal itu. Jumlahnya ruangan nggak terlalu banyak, luas nggak terlalu luas, nggak mungkin kekejar seperti itu. Kemudian di sini juga kita sekarang ada yang namanya laundry room dan lain sebagainya. Jadi memang semuanya sudah terintegrasi untuk salurannya, kemudian ada saluran pembuangan airnya dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti naik di salah satu tipe rumah ini, sudah ada ruangan-ruangan yang dulu 10 tahun yang lalu nggak pernah kami buat. Ada yang namanya laundry room, yang itu semuanya sudah terintegrasi. Buangnya pun sampah-sampah itu tidak langsung harus dibawa keluar, karena dari ruangan-ruangan itu sudah ada saluran-saluran pembuangan air dan lain sebagainya. Kemudian, nah karena kita sering belanja, maka kita nggak lagi bisa namanya almari, tapi kita butuh yang namanya satu ruangan, walk-in closet dan lain sebagainya. Nggak cukup namanya satu ruangan hanya untuk itu lagi, apa namanya almari, nggak bisa. Nah, salah satu yang kita belajar dari COVID adalah orang-orang lebih suka melihat udara sinar matahari masuk. Makanya kalau kita ngelihat, ini adalah desain kami pada saat COVID-19. Kurang lebih ini adalah tipe-tipe terbaru. Sinar matahari masuk gampang, tapi nggak panas di dalam. Itu ada teknologinya sendiri. Kemudian perpaduan antara indoor dan outdoor. Kalau tadi teman-teman jalan-jalan ke ada beberapa rumah contoh, di situ ada perpaduan indoor outdoor yang sangat kental banget. Jadi kita bisa ngelihat di situ. Dan yang terakhir untuk environment. Jadi kita address satu ini penting sekali, walaupun ini nggak ada hubungannya sama rumah, tetapi ini ada hubungannya dengan generasi selanjutnya, for the next generations. Karena bumi kita ini sudah mulai tua dan kita butuh untuk memperhatikan fenomena pemanasan global. Nah, orang mungkin salah pengertiannya, terus tiba-tiba kalau pemanasan global solusinya apa? Oke, beli mobil listrik. Enggak, karena sebetulnya bukan itu kan. Permasalahannya bukan dari mobil listriknya, tapi dari sustainable energinya, itu yang paling penting. Makanya kita di sini kalau Bapak Ibu jalan-jalan, banyak sekali tanaman-tanaman. Tadi masuk pun ada taman-taman yang besar, itu yang sudah kami hitung. Jadi semuanya itu sudah dihitung prosentasenya, sehingga cukup kalau tanaman itu tumbuh dan besar. Jadi misalnya ini tanaman ini besok tumbuh besar, bagian depannya ini, kemudian di sebelah kanan ini, kita sudah hitung itu prosentasenya sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam kawasan ini. Jadi sudah ada prosentasenya, itu ada hitungannya semua, dan itu sudah kami penuhi. Jadi namanya RTH kalau di perizinan, namanya ruang terbuka hijau. Jadi itu semua sudah kami hitung. Jadi mungkin tadi Bapak Ibu masuk ke sini, kadang mungkin kok beda ya dengan perumahan yang lain. Ya, karena kami disiplin menerapkan persentase supaya kandungan CO2 ini bisa dipegang, supaya nanti nggak makin tambah rusak dunia kita ini, bumi kita ini, ya. Jadi itu part of the design. Nah, belum lagi kita bicara teknologi. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke rumah sekarang, bukan cuma lampu yang bisa dikontrol, mesin cuci bisa dikontrol, kemudian AC bisa dikontrol, TV sudah pasti, bahkan sekarang kita bisa melihat CCTV maupun alarm bisa langsung di handphone kita, semuanya connected by internet. Sedikit menyinggung dari teman-teman, ini ada yang dari Candi Elektronik yang barusan kawan saya juga, mereka supply kita dengan TV-TV smart. Jadi bisa dilihat nanti bahwa sekarang nggak butuh lagi antena-antena, tapi karena semuanya sudah via
fiber optics. Jadi di situ sudah ada Netflix, sudah ada apa semua smart TV. Jadi ini semua yang teknologi yang sudah ada di tipe-tipe rumah terbaru kami. Belum lagi sekarang ada yang namanya dual power. Nah, dual power ini dari saya senang tadi ada teman-teman dari kawan-kawan dari PLN. Kita sudah nggak bisa lagi, kan semuanya serba cas sekarang, mobil dicas, apa dicas, wow, senang sekali kan, wah handphone semuanya kalau pulang ngecas semua. Jadi mungkin kita nggak ke Pertamina sekarang, tapi kita bayarnya ke PLN karena kan kita memang betul-betul semuanya electrical sangat boros di situ. Nah sekarang kita lakukan dengan dual power, yang satunya tetap on grid dengan PLN, ditambah lagi dengan solar power cell. Nah, itu akan diberlakukan di tahap kedua, Saint Maurice tahap kedua. Jadi ini adalah yang tampak sebelah kiri kanan Bapak Ibu, itu adalah tahap pertama, ini adalah tahap yang kedua. Nah, teknologi yang lain ya tadi ada sudah mulai, kita harus mulai menempatkan charging station di masing-masing rumah. Itu yang sudah didesain, bukan, sekali lagi bukan kasih mobilnya bisa nanti beli sendiri, tapi charging stationnya itu sudah ada kabelnya dari atas dan lain sebagainya. Jadi full kita sudah desain dari awal. Nah itulah yang desain yang baru. Sekarang saya akan cerita, itu tadi baru apa yang kami pikirkan. Sekarang inilah yang akan kami lakukan sejak 2023 dan ke depan, 2023 and beyond. Kalau kita bilang teman-teman anak menara, kita ada 3 hal yang mungkin Bapak Ibu datang dan nggak akan ketemu di perumahan lain. Ini adalah our vision. Sekali lagi, our vision itu membuat suatu kawasan yang memberikan dampak positif bagi yang tinggal. Yang tinggal tuh happy, makin sehat, juga kawasannya hijau, bisa buat jalan-jalan, happy, kerja juga makin semangat, makin sukses. Itu harapan kami. Kita kepingin semua yang tinggal di sini makin happy, makin lama makin happy. Gitu. Nah, untuk itu saya analogikan dengan 3 hal. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau oke lah, bedanya apa sih beli di sini dan beli di tempat lain? Ini kuncinya ada di sini. Apa yang membedakan beli di Menara Santosa dengan tidak? Kita analogikan dengan kita beli handphone. Oke lah, sembarang handphone. Mungkin ini bukan handphone yang terbaru, tapi handphone. Kalau kita beli ada hardware-nya, handphonenya, rangkanya. Tapi nggak akan bisa nyala apa-apa kalau nggak ada operating systemnya. Entah itu iOS, entah itu Android, entah itu apa. Dan nggak bisa kepake juga kalau kita cuman pakai iOS, ya paling cuman bisa buat telepon, bisa on, off, dan lain sebagainya. Tapi kita pasti pengen lakukan sesuatu dengan aplikasi-aplikasinya. Nah, 3 hal ini yang kita cantumkan ini, itulah yang kami lakukan terhadap perumahan. Kita bicara hardware. So, the hardware itu adalah bangunannya sendiri. Besinya berapa, kekuatannya apa, desainnya apa, speknya apa, kacanya apa, pintunya apa, ukurannya berapa, itu baru hardware-nya aja. Nah, itu yang teman-teman, our competitor, pesaing-pesaing Menara Santosa di luar sana lakukan hanya itu. Mereka jual rumah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ke Menara Santosa, Bapak Ibu enggak beli rumah saja, tapi kalian membeli kawasan hunian. Kalian beli kawasan hunian, itu beda banget. Kalau beli rumah, mungkin Bapak Ibu bisa temukan di tempat lain yang so pasti harganya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi nggak komplit. Nah, komplitnya gimana? Kami ada operating systemnya. Jadi suatu kawasan kami selalu ada yang namanya ini contohnya rumah-rumah buat teman Bapak Ibu yang pengen rumah seperti ini. Nah, ini kami buat semua. Jalan setapaknya, rumahnya Kyoto, kolam renangnya, ini hardware semua. Dan ini bisa ditiru oleh perusahaan lain. Nah, yang jarang dimiliki oleh perusahaan lain adalah operating system. Semua kawasan kami dioperate oleh property management.
Property Management by Menara Santosa. Itu yang mengoperate security, customer service, buang sampah, CCTV, ngatur lighting, nanti tiba-tiba ada yang konslet di sini, bawah tanah, siapa yang mau lakukan? Hanya ada di Property Management Menara Santosa. Bapak Ibu beli, terus kemudian kebetulan Bapak Ibu, waduh, catnya kok udah mulai pudar ya. Bapak Ibu tinggal kontak customer service kami, dilayanin untuk dibantu. Ini ada yang rusak. Itu juga dilayanin. Jadi property management itu ada untuk tinggal bersama-sama dan melayani Bapak Ibu semuanya, bukan setelah selesai ditinggal pergi. Dan itu nggak banyak di perusahaan-perusahaan lain. Belum lagi kita ditambahkan dengan yang namanya aplikasi. Bapak Ibu dengan mudah bisa tulis di aplikasi itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua, yang itu aja belum banyak orang bisa lakukan. Apalagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Dan ini pasti belum ada event di Indonesia, jarang sekali yang lakukan. Kita yang namanya activity based community. Yaitu kalau kita tadi punya yang namanya pasti pengen olahraga kan? Nah, satu kawasan kami berikan tempat berolahraga. Kami lagi bangun namanya Red Arena di dekat di sini. Di situ buat olahraga, buat boxing, buat fitness, buat kegiatan. It's free untuk penghuni Menara Santosa. Jadi itu memang disediakan di beberapa tempat. Jadi memang ada beberapa tempat yang bisa dinikmati oleh semua penghuni, entah yang tinggal di Permata Parkview, entah di mana mereka bisa tinggal. Di situ ada lapangan ini tadi, bulu tangkis, boxing dan lain sebagainya. It's free gitu. Nah, itu tadi. Kalau yang bagian pertama kita cuman buat kolam renang, kita nggak pengen seperti itu. Kita pengennya tempat les renang, ada yang ngelesin renang supaya Bapak Ibu kalau punya anak ke situ nggak perlu lari keluar hunian. Di dalam ada activity buat belajar renang. Ada yang pengen belajar badminton, ada tempatnya juga. Community based activities. Itu yang tidak ada, yang tidak bakalan Bapak Ibu temukan di tempat lain. Saya jamin itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara apartemen Menarawan, kelihatan dari sini. Di sana ada restoran, di sana entertainment center lah. Di sana ada tempat activities, makan, nongkrong dan lain sebagainya. Masih ditambah lagi dibangun ballroom. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen mengadakan activities, meeting, di sanalah tempatnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan di sana. Berbayar tapi pastinya berbeda dengan pihak umum. Nah, itu semua disediakan untuk penghuni keluarga besar Menara Santosa. Oke, itu konsepnya. Nah, sekarang kita ke produk. Jadi itu yang membedakan dulu dari yang lain. Oke, saya langsung ke produk dulu. Ada 3 koridor baru. Pertama adalah Kyoto. Namanya juga ke Jepang-Jepangan, pasti desainnya juga Jepang. Ada 3, ada ciri khasnya ada 3. Yang pertama adalah dia mesti simple. Nggak pernah kita ke Jepang terus tiba-tiba di sana ke Kyoto rumah-rumahnya terus bentuknya European style, nggak ada. Atau yang banyak variasinya, nggak. Dia mesti simple dan dia pasti banyak bahan-bahan natural, kayu, logam, batu dan lain sebagainya. Dan kemudian dia sangat efisien. Ya, kalau kita lihat dari desainnya very simple, banyak yang kaca, kadang full, banyak kayunya juga di situ. Logam, kayu dan batu. Dan efisien, sampai di bawah pun kita pakai, nggak ada tempat yang terbuang. So, ini adalah konsep dasarnya. Sampai ke titik di tempat di atas karpot itu bisa dipakai buat
taman, bisa buat nongkrong, bahkan sampai belakang dihabisin, ada ruangan terbuka untuk jemur, di atas, di bawah genteng pun masih bisa dipakai untuk kamar. Nah, itu konsepnya. Natural, simple, and yet efficient. Bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu tadi sudah bisa jalan ke sana, this is the most affordable house di Permata Botanical. Ada 3, standar, luxury, dan etik. Ada 3, nanti bisa dijelaskan teman-teman. Harganya juga beda-beda. Standar itu kamarnya cuma 3, kalau yang luxury kamarnya 4, kalau luxury plus etik ditambah loteng. Jadi kira-kira kalau buat teman-teman yang tadi masuk seperti ini, dan ini yang di bawah, persis di bawah loteng seperti ini. Ya, St. Moritz. Sudah pernah ke Swiss? Saya paling tidak sudah pernah lihat ini waktu kita makan di namanya apa ya? Yang di coklat itu namanya apa? Cadbury apa Toblerone? Itu loh, yang logonya itu St. Moritz. Nah, ini desainnya asal muasalnya dari pegunungan di Switzerland. Dia tinggi, dia nggak usah deh, saya jelasin, lihat aja langsung deh. Oke. Makanya waktu saya ngelihat ini, termasuk kalau dari arsitek kami selalu melihat bukan cuma secara arsitektural, tapi juga warnanya juga. Jadi makanya kalau Bapak Ibu jalan di masing-masing koridor nggak bakalan ketemu warna yang sama. Kenapa? Karena kami punya pattern pertama tuh dapat dari mana? Dapat dari Kyoto, ya warnanya warna ke Kyotoan sana. Buat Bapak Ibu yang pernah ke Kyoto mesti ngeliatin, waduh, Sohomi, ada suasana pedesaan klasiknya dapat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke St. Moritz, apa yang kita lihat? Batu, warnanya abu-abu putih. So, rumah-rumahnya juga colornya juga kita pet ke sana, kita arahkan ke sana. Jadi semuanya itu punya warna sendiri-sendiri. Dan ini boleh dibilang hanya ada 2 kata yang kalau saya bilang St. Moritz ini. Dia adalah contemporary design untuk arsitekturalnya dan juga paling modern dan futuristik. Semua teknologi ada di sini. Kalau tadi kita bicara solar panel, kita bicara water heater, termasuk smart home, semuanya ada di yang seri ini. Memang harganya di atas yang tadi. Kyoto memang paling affordable, tapi nggak dikomplitin lah. Dia memang paling affordable, paling nyaman, tapi sudah dapat 6 jutaan, 7 jutaan sudah dapat di Permata Botanical. Di atasnya itu ada St. Moritz. Nah, ini ada 2 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 2, yang 9A dan 9B. Maksudnya gini, 9A itu yang nomor 7 ini adalah 9A. Tipenya ada 2, jadi memang dicampur-campur. 9A, 9B, 9A, 9B, 9A, 9B, seperti itu. Jadi ini beda-beda tingginya lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sana, mana ada gunung sama. Makanya gunung tadi kan, inovasinya pertama kali kan inspirasinya dari gunung. Mana ada gunung tuh sama semua, nggak ada. Dia pasti ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Makanya ini nggak ada yang sama semua. Kalau Bapak Ibu tadi siangan datang ke sini, Bapak Ibu bisa lihat ini nggak ada yang sama. Tingginya nggak ada yang sama, memang namanya juga St. Moritz kan, masa sama? Gunung mana ada yang sama. Nah, ini 9A, 9B. Kenapa 9A? 9 lebarnya ini sangat kompak, 9 kali 10, 90 meter persegi, bangunannya di 250 meter persegi. Kemudian apa bedanya A dan B? A itu ART-nya, ruang asistennya di lantai atas. Jadi mungkin tadi buat Bapak Ibu yang udah jalan sampai ke atas, kamar pembantunya di atas. Kalau yang B, kamar pembantunya di bawah. Bedanya ada di situ. Tinggal yang mana ini? Nah, ini adalah salah satu, thank you buat Bank Mandiri yang sudah support kami, mungkin dari depan sampai belakang, dan BCA waktu itu ya, dari depan sampai belakang ini, kami tinggal tersisa 3 unit saja. Tinggal tersisa 3 unit, ada 9A dan 9B, tinggal 3 unit aja.
ini yang bisa didapatkan. Pertama adalah modern fasad, seperti yang kita lihat, fasadnya mungkin nggak bakal ketemu di Jawa Tengah maupun Indonesia yang seperti ini. Kemudian ada UV protected glass. Tadi yang bertanya, panas nggak ya? Nggak. Ini menghadap ke timur. Ini sudah mengurangi panas kurang lebih di 30%. Kemudian RCS yang baru-baru tadi, kalau Bapak Ibu sempat masuk ke dalam, di situ ada tablet. Tablet itu akan terhubung dengan pos security yang ada di depan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen, saya tuh ada tamu nih, Bapak ini mau datang, Bapak Ibu nggak perlu lari ke sana. Bapak Ibu cuma di situ ada tombolnya. Nanti kalau pengen coba praktekin dong, langsung dengan di sini ada kawan saya Pak Ariston, ada tim teknis tadi mana ya, ada Mbak Dias juga bisa kasih tunjuk, itu bisa langsung connect ke security, lihat tamunya siapa, telepon ke security dan lain sebagainya. Kemudian solar water heater itu sudah dimasukkan di tahap yang pertama, dan yang terbaru ini adalah water purifier. Jadi air di sini ada menggunakan pump PDAM, namun di situ juga tetap terfilter sehingga nanti bisa dinikmati lebih dalam kondisi bersih. Dan yang terbaru adalah di bawah lantai kami berikan rangkaian khusus untuk anti rayap. Jadi itu ada pipanya. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu oke, udah 2 tahun mau suntik lagi, mau semprot lagi, tinggal buka melalui di salurannya itu, kemudian diinjek di situ, nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Lupa apa ya, kita nggak pernah tahu ya namanya tanah seperti ini terus di bawahnya ada rayap atau enggak. Ya mungkin kita sudah anti rayapin sekali, tapi namanya hewan, siapa makhluk hidup dia bisa jalan kemana-mana, kita nggak tahu. Jadi secara berkala mesti harus dilakukan, dan kalau kita sudah ada itu mestinya tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Tim kami membuat konsep baru, namanya Urban Life Concept. Ini beda. Saya jelaskan bedanya aja. Tahap 1, tahap 2. 90 meter persegi. 9 kali 10 meter. Terpaksa karena 10 meter, maka mobilnya mau tidak mau harus parkir di dalam tanah itu, di dalam rumahnya. Jadi lantai pertama. Jadi ini harus ada 3 lantai. Jadi tadi buat Bapak Ibu yang naik harus 3 lantai, itu karena memang lantai pertamanya adalah untuk tempat parkir. Nah, bedanya yang di baru, karena luas tanahnya lebih besar, 136 meter persegi. 8 kali 17, 8 kali 16 yang bagian depan, di sini 17. Jadi mobilnya bisa di depan, nggak perlu ada di dalam. Ruang pembantu bisa di bawah, jadi nggak perlu 3 lantai tapi hanya 2,5 lantai saja, itu bedanya. Nah, dari sini sampai sana itu cuma 3 rumah Bapak Ibu. Sisanya di pojok sana adalah taman. Jadi kalau kita tadi ngeliat ke sana itu ada tembok, rumahnya nggak sampai ke tembok itu. Rumahnya ini hanya diisi 3 rumah, terus kemudian taman dari ujung sampai ujung, kita bisa lari pagi. Jadi buat yang tinggal di sini bisa happy. Terus sebentar lagi ada jogging track keliling sini Pak, dari ujung belakang sampai depan. Kalau kita mau keringetan dikit ya 10 kali, saya pikir udah berapa kilo. Bisa lari sana-sana, itu menerus lebarnya cukup untuk jogging track. Kemudian taman, di situ bentuknya taman. Ada Saint Moritz 8 dan Saint Moritz 10. Nah, special fiturnya adalah ini pertama kali tipe rumah tapi bisa merasakan hunian loft atau nanti saya jelasin deh. Kalau Bapak Ibu suka lihat film di Brooklyn, di New York, kan ada di bawahnya living room, di atasnya kamar tidur, itu namanya loft. Itu langsung bisa dinikmatin seperti itu. Atasnya juga langsung ada atapnya yang miring. Kemudian ada sky terrace, perpaduan indoor outdoor. Tadi yang saya sampaikan bahwa kami survei bahwa kita butuh indoor, perpaduan antara indoor dan outdoor. Jadi ada sky terrace-nya, cross ventilation untuk ruangan, kemudian atap langit-langit yang tinggi. Materialnya seperti ini masih sama seperti yang tahap pertama memang, tapi yang beda banget adalah
teknologi. Kami sudah memasangkan langsung untuk solar panel, sehingga tadi yang saya sampaikan dual power, ada yang langsung dengan on grid PLN, ada yang dengan solar panel, termasuk juga ada water purifier. Karena 2,5 lantai, mungkin di paling atas sinyalnya wifi udah mulai, sinyal internet udah mulai kurang. Di lantai-lantai atas sudah diberikan router lagi untuk hotspot di lantai di atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sekarang lihat tipe yang baru. Tadi ini kan tipe 9 kali 10, 9 kali 10. Ini enggak, 8 kali 17. Ideal sekali. Kita lihat yang kecil aja ya, yang kecil. Lebar 8, panjangnya 17. Di depan ada carport, fasadnya hampir mirip, tapi dia nggak perlu 3 lantai, karena dia memang 2,5 cukup, karena di bagian depannya ada ini. Kalau kayak gini keren banget, kayak Iron Man ya waktu bikin itu ya. Saya kemarin tunjukin ke anak saya, ini yang keren di sini Pak, bisa kayak itu loh. Ya, jadi di bagian lantai dasarnya langsung ada dua mobil, kemudian ada ruang tamu. Di sini ada langsung ruang servis, ada pembantu, dapur kotor. Jadi kalau Bapak Ibu keluar kota ini dikunci, dia masih bisa hidup sendiri, masak, mandi, apa dia keluar dari sini. Di belakangnya full untuk ruang keluarga, masih ada 1 kamar di bawah. Jadi buat yang undang mertua, orang tua bisa tinggal di belakang sana, di lantai pertama. Ini lantai pertamanya. Lantai keduanya adalah lantai keduanya 2 kamar tidur anak dengan 1 kamar mandi, ditambah dengan 1 kamar tidur utama, walk-in closet, dan 1 kamar mandi. Itu sudah di lantai kedua. Jadi kalau tadi di sini Bapak Ibu harus naik ke lantai 3, ini enggak, ini lantai kedua sudah langsung kamar tidur utama. Seperti ini gambarnya. Nah yang setengah buat apa? Setengah buat ini. Dia setengah, di sini ada untuk lock tadi. Jadi yang bekerja di sini atau kamar tidurnya di sini bisa ngelihat bawahnya. Ini tembus ke bawah. Inilah atapnya yang miring tadi. Mungkin Bapak Ibu pernah ke tempat di luar negeri ataupun di Jakarta pun sudah banyak yang model loft seperti ini. Jadi bisa ngelihat ke bawah. Ini menjadi satu kesatuan. Tapi dia nggak bisa keluar sini. Ini khusus dari tangga umum. Di sini adalah sky terrace. Inilah fotonya. Jadi di atas bisa kerja ataupun dibalik yang tidur di atas atau gimana. Jadi ini desain ini memang didesain khusus untuk atap yang tinggi. Jadi kelihatan megah banget. Jadi memang dimanfaatkan untuk yang seri loft seperti itu. Nggak mungkin Bapak Ibu temukan di tempat lain, karena ini pertama di St. Moritz saja. Sky terasnya di satunya, jadi bisa nyantai di atas. Ya bayangin kayak gini, makanya pertemuan di sini biar bisa ngerasain. Aku tadi sempat khawatir loh, kok nggak ada angin ya. Ternyata agak malaman dikit, ada angin dikit. Jadi kita bisa bayangkan di atas sana, Bapak Ibu bisa feel experience. Oh di sini kalau malam enak banget loh. Nah ini yang Bapak Ibu bisa lakukan di sini. Bukan lagi impian, langsung ada di meja Bapak Ibu, ada BSI, ada Mandiri, ada BCA. Wujudkan impian-impian ini. Jadi rumah impian ini sekarang nggak lagi cuma ada di YouTube atau di luar negeri, tapi sudah ada di Solo, tepatnya di Permata Botanical Corridor St. Moritz. Oke, itu 2,5 lantai. Terus yang di atas di mana? Untuk apa atasnya? Sekarang kami sudah nggak lagi memakai atap atau genteng. Atapnya sudah bukan genteng lagi, tapi langsung kita memakai solar panelnya itu untuk menambah kekuatan tadi. Ya, fasadnya seperti ini. Nah, ini adalah tipe 8 Bapak Ibu semuanya. Saya tuh mulai khawatir kalau semua diem semua gini. Ini kedinginan atau memang
Oke, biar nggak ngantuk, kita senggol sebelahnya dulu. Nanti beli ya, jangan lupa gitu ya. Senggol sebelahnya dulu ya. Ya. Kalau yang sebelahnya bilang nggak punya duit, langsung tunjuk ke Bank Mandiri, BSI dan BCA ya. Jadi langsung nanti Pak saya mau beli, ya itu langsung ya. Nanti langsung ada 3 bank yang siap membantu Bapak Ibu semuanya. Terus bedanya yang 10 apa? 10 itu beda di tanah pasti, lebarnya 10, panjangnya 17, jadi 170 meter persegi. Tapi bedanya dia punya garasi. Kalau yang tadi kan cuma 2 carport, yang ini 2 garasi. Kemudian koridor terakhir, koridor Jakarta, kan namanya kota-kota. Jadi sekali lagi Chelsea, Sydney itu bukan klub sepak bola. Jadi dulu sempat saya ditanyain kenapa pakai nama klub sepak bola. Kalau klub sepak bola mesti ada Barcelona, ada Madrid gitu kan, enggak. Ini kita nama kota aja. Dan enggak adil kalau kita di Indonesia enggak pakai nama kota kita sendiri. Ada Jakarta. Bedanya adalah di sana luas tanahnya besar-besar, 10 kali 27, 12 kali 27. Ada Senayan, tipe Senayan, tipe Menteng, ada rumah contohnya buat Bapak Ibu yang pengen lihat, monggo langsung. Dan ada yang tadi sempat dipakai buat sembahyang, itu tipe Pondok Indah. Misalkan kerasa ya Senayan, Menteng, Pondok Indah. Silahkan Bapak Ibu nanti pesen. Cuman satu hal, kalau Bapak Ibu pengen Pondok Indah saat ini sudah sold out. Tapi kami mendesain ulang untuk tipe ini dan Bapak Ibu bisa mendapatkan desain terbaru. Jadi Pondok Indah sudah sold out dan kami nggak bikin lagi. Tipe terbarunya adalah seperti ini. Lebih menarik, lebih klasikal, dan lebih klasiknya lebih kentara lagi. This is one of the best design dari teman-teman arsitek kami di Menara Santosa. Termasuk di atas ada gudang, termasuk di atas bisa buat ruang studio, movie theater, dan lain sebagainya. Itu yang di paling atas. Keren banget, Bapak Ibu bisa dapatkan rumah ini. Jadi untuk ketiga tipe tadi, ada Senayan, kemudian ada Menteng, dan ada Pondok Indah. Cuman Pondok Indahnya habis, kita sekarang bikin tipe baru lagi. Ya, jadi buat Bapak Ibu semuanya, itu adalah produk kami untuk Permata Botanical. Dan satu hal lagi, untuk biaya, semakin ditunda akan semakin mahal. Jadi ini tadi kira-kira yang mesti kita siapkan. Tapi pasti beda-beda, tergantung dari bank yang Bapak Ibu pilih. Silahkan nanti mau pilih yang mana, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu juga, kebutuhannya seperti apa. Tapi yang jelas semakin ditunda semakin mahal, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya dulu beli umur 25 tahun, itu biaya saya 13 juta saja untuk biaya per 500 juta plafonnya. Tapi kalau saya tunda dan sekarang umur saya 45 dan saya baru mendekati bank untuk beli rumah, maka top saya adalah 21 juta. Anda bisa tahu bedanya. Jadi semakin ditunda, pasti semakin mahal. Ya, oke. Cukup menarik, kawan-kawan dari rumah123.com kemarin datang dan mereka bilang, ini bocoran sedikit ya. Kemarin kawan-kawan dari rumah123.com itu salah satu platform e-commerce untuk perumahan. Mereka bilang, mereka nyari kami dan kita bertemu. Loh kok begitu? Kenapa cari kami di Menara Santosa di Solo? Mereka bilang gini, menurut data, gini Pak Edman, menurut data, lucunya akhir-akhir ini search engine di rumah123.com itu nggak nyari spike gitu loh. Jadi dia ngelihat pertumbuhan tercepat pencarian rumah itu ada di Solo. Jadi dia kan pusatnya di seluruh Indonesia. Dia lihat peningkatan dari rumah123.com tuh search itu yang paling besar di Solo. Jadi buat Bapak Ibu, ini suatu pertanda bahwa Bapak Ibu jangan lamaan ngambil keputusan, karena ini pasti banyak peminat.
karena ya pasti satu dua hal, entah presidennya dari Solo, entah apa, apalagi teman-teman BSI juga tahu kan, banyak yang direksi Mandiri juga direksi-direksinya banyak nyari di Solo, biasa kan, mendekati gitu kan, harus mendekat, merapat gitu ya, makanya Solo tuh luar biasa. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli rumah jangan ditunda, karena kalau ditunda pasti lebih mahal ya kalau masih ada barang. Kalau kami di Menara Santosa nggak pernah bikin barang sama 2 kali, kami nggak pernah. Selalu kalau habis ya habis, kayak tadi Pondok Indah habis ya habis. Kita sekarang bikin yang lain lagi, kita bikin yang lain lagi. Itulah Menara Santosa. Jadi buat Bapak Ibu, pesan kami adalah jangan ditunda lagi. Ya, jadi buat Bapak Ibu semuanya, jangan ditunda-tunda lagi karena kita nggak pernah tahu harganya dan lain sebagainya. Kemudian sebagai penutup, di Menara Santosa adalah beli rumah nggak pakai mikir. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bilang sama marketingnya, ditanya sama marketingnya pilih kafling yang mana, terus Bapak Ibu jangan ngomong ini loh, karena di tempat kami ini nanti akan saya standby kan seperti ini. Jadi beli rumah nggak pakai mikir. Jadi jangan bilang saya pikir-pikir dulu, jangan. Karena di tempat kami beli rumah nggak pakai mikir. Saya lanjutkan, silakan.